Cakra panorama bisa kita lihat di depan kita. Sebuah batu hitam besar yang dipahat sedemikian rupa untuk bertapa Ratu Dewi Kili Suci, yaitu anak dari Raja Erlangga. Cakra panorama ya. Jadi di sini terlihat sosok sebuah kepala ular kobra yang begitu besar ya. Dan di sini itu bermahkota. Jadi mempunyai mahkota ular tersebut ya. Arca ini bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di Jalan Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Kota Kediri, Sobat Cakra Panorama. Jadi tepat saya berada di Gua Selo Mangling ya. Jadi memang Gua Selo Mangling adalah sebuah gua yang memang terletak di kota ini, yang memang terbuat dari batu hitam ya, batu hitam yang dipahat. Jadi sangat bagus sekali ya, Sobat Cakra Panorama. Nanti kita akan ke sana untuk melihat bagaimana sebuah peradaban pada zaman itu ya. Oke ya, Sobat Cakra Panorama, tetap ikuti ya perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama. Kali ini kita belusukan di Kota Kediri, yaitu tepatnya di Gua Selo Mangling. Nah, nanti seperti apa guanya tetap saksikan di YouTube dan stay di channel Cakra Panorama. Oke ya, Sobat Cakra Panorama, jadi kita itu berada di Gua Selo Mangling ya. Nah, Gua Selo Mangling sendiri ini terdiri dari dua kata, yakni selo dan mangling. Nah, selo itu berasal dari kata batu ya, batu yang sangat besar sekali, dan mangleng itu miring artinya ya, Sobat Cakra. Nah, di sini Gua Selo Mangling itu batu yang sangat besar sekali ya, dipahat sedemikian rupa ya. Jadi terletak di Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang merupakan wilayah sebelah barat Kota Kediri. Nah, gua ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10-11 Masehi ya. Berdasarkan dari cerita rakyat, Selo Mangling adalah pertapaan dari Dewi Kili Suci ya, atau Sanggrama Wijaya Tunggadewi, putri mahkota Raja Erlangga, yaitu pendiri dari Kerajaan Kahuripan. Kita menaiki anak tangga, naik sedikit, dan ada arca Dwarapala. Ini kalau ini buatan baru kayaknya ya, Sobat Cakra Panorama, atau memang buatan lama yang memang diperbaiki ya, karena memang banyak kerusakan ya. Dan di sini juga ada pohon yang sangat besar sekali ya. Oke, kita akan naik ke sana ya, Sobat Cakra Panorama, dan kita akan melihat bagaimana sebuah peradaban kuno yang berada di tempat ini, yaitu Gua Selo Mangling ya. Gua yang sangat terbesar ya di Jawa Timur ini. Ada dua Gua Selo Mangling. Yang pertama berada di Kediri ini, dan yang kedua itu berada di Tulungagung, teman-teman. Oke, Sobat Cakra Panorama ya. Jadi Gua Selo Mangling merupakan wisata yang populer di Kota Madya Kediri ya. Jadi yang di depan kita yang dinamakan Selo Mangling itu dikarenakan lokasinya yang berada di lereng bukit atau selo batu Mangleng miring artinya ya. Jadi kira-kira 40 meter dari tanah terendah di kawasan gua ini terbentuk dari batu andesit yang sangat hitam ya, yang berukuran cukup besar sekali ya, sehingga tampak cukup menyolok dari kejauhan ya. Jadi memang sepintas tidak ada yang istimewa dari gua batu ini.
koin akan baru terlihat ketika kita mendekati pintu gua. Dari beberapa meter dari mulut gua terdapat beberapa bongkahan batu yang berserakan di depan kita ini. Sebagian di antaranya terdapat pahatan, menandakan bahwa tempat ini pernah disentuh manusia ya. Seperti halnya di depan kita, ini merupakan pecahan-pecahan dari arca yang sebagian sudah rusak. Dan ini adalah arca Dwarah Pala ya, yang memang ini identik memegang gada. Dan tapi di sisi kepalanya ini tuh rusak, tidak ada atau terpotong ya, terpotong, tidak ada, dan ini merupakan memegang gada. Dan ini yang menambah keunikan tersendiri yang memang terdapat dalam depan Gua Selomangli ini. Nah, atasnya seperti itu, nanti kita akan naik tangga. Nah, sebelum kita naik tangga itu banyak sekali ukiran-ukiran atau sulur-sulur bunga seperti awan-awan, membentuk awan seperti ini ya Sobat Cakra Panorama. Ini merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa ya oleh leluhur kita. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya. Ini sore hari ya. Jadi memang agak cerah suasana hari ini di tempat Selomangling ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi memang banyak berbagai corak relief ya yang menghiasi dinding luar di gua ini. Di antaranya ada yang berbentuk manusia juga. Nah, nanti kita akan coba naik ke atas ya Sobat Cakra Panorama, yang memang gua ini dulunya adalah tempat dari pertapaan Dewi Giri Suci. Nah, Dewi Giri Suci ini sendiri merupakan putri dari Raja Erlangga yang pada waktu itu mau diangkat menjadi seorang ratu, tetapi beliau ini tidak mau dikarenakan ingin menjadi biksuni atau ingin menyepi ya Sobat Cakra Panorama. Dan di depan kita adalah berbentuk seperti apa ini ya, seperti peluru kalau nggak salah ini ya, seperti rudal ya, tapi bukan. Ini biasanya itu berada di atas sebuah bangunan yang sangat istimewa ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini juga mempunyai corak-corak ukiran yang seperti ini ya, ukiran-ukiran yang sangat luar biasa ini ya Sobat Cakra, yang memang ukurannya ini lumayan besar ya, lumayan besar. Dan coba kita akan naik ke atas ya. Nah, ini tangganya ya, kita akan naik. Ini lumayan ini tangganya. Oke, kita akan mencoba naik. Nah, di depan kita ya, ini merupakan sebuah seperti lubang, dan ini itu biasanya untuk sebuah arca. Tapi sangat disayangkan sekali ya, ini ada coretan-coretan yang memang semestinya itu tidak dilakukan ya, karena memang ini adalah sebuah vandalisme. Jika kita tidak bisa merawatnya, paling tidak kita jangan merusaknya dengan mencoret-coret seperti ini, tidak boleh ya Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti kita lihat ya, ini lubang yang dulunya mungkin arca ya tempat ini ya. Dan sebelah dinding-dinding ini juga mempunyai corak-corak ya, berbagai relief yang menghiasi dinding ini. Salah satunya ini mungkin sulur-suluran atau dinding-dinding yang berada di luar gua ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini tentunya menambah keelokan ya, menambah kecantikan dari gua ini dengan adanya sulur-sulur seperti ini, corak-corak relief ya yang menghiasi dinding luar gua ini, yang memang ada berbagai macam bentuk ya, berbentuk manusia dan lain sebagainya ya Sobat Cakra Panorama. Setelah ini kita akan memasuki gua ya. Jadi sebelum kita masuk gua, kita akan mencoba mereview di luar ini dulu, yang memang seperti bisa kita lihat saat ini ya, corak-coraknya sangat luar biasa. Ketika kita nanti setelah ini masuk gua, jadi melengok ke dalam gua ini, suasana gelap gulita ya teman-teman. Kita harus pakai senter ya untuk melihat sebuah dalam gua ini, dan aroma dupa yang cukup menyengat datang menyambut kita ya. Jadi tidak heran bila ada beberapa pengunjung yang takut atau berpikir panjang sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam gua ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi kesan mistis terasa kental sekali saat berada di dalamnya. Beberapa pengunjung tampak buru-buru ya keluar, karena memang
kita lihat ya sangat menyeramkan ya, tapi jangan salah ya, di dalamnya ini sangat luar biasa sekali karena memang mempunyai corak-corak relief ya yang berbagai bentuk di dalamnya ya, Sobat Cakra Panorama. Banyak sekali ya pengunjung yang tidak kuat dengan aroma dupa yang berada di dalamnya. Nah, goa yang terbuat dari batuan andesit ini menjadikannya kedap air ya, tidak ada stalaktit maupun stalagmit yang umum dijumpai pada gua-gua alam ya. Jadi terdapat 3 ruangan di tempat ini. Dari pintu masuk kita akan tiba di ruangan utama yang tidak begitu lebar ya. Dengan sebuah pintu kecil di sisi kiri dan kanan untuk menuju ruang lainnya dalam gua. Nah, di dalam gua ini banyak sekali kita jumpai relief-relief ya seperti ini. Bisa kita lihat ya, ada corak relief Garuda yang memegang ular ya, atau menyengkram sebuah ular. Kalau diceritakan dalam kisah Krishna ya, di Sungai Gangga pada waktu itu ada sosok naga ular berbisa yang dipijak sama Garuda. Nah, itu salah satu cerita dari Krishna ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi memang untuk kesini itu diperlukan penerangan ya, untuk tambahan untuk bisa melihat dengan jelas. Jadi pengunjung bisa menggunakan sinar lampu dari telepon genggam yang bisa difungsikan sebagai lampu penerangan ya. Nah, ini adalah ekornya ya, kakinya yang menyengkram sebuah naga, dan ini juga salah satu sebuah relief yang menggambarkan seperti awan. Nah, ini bisa diimajinasikan sebagai di surga ya, atau di kayangan ya, yang menggambarkan sebuah aktivitas yang berada di kayangan, ada seperti surga lah istilahnya. Nah, depan pintu ini juga ada ada arca kala atau relief kala yang biasanya menghiasi sebuah pintu masuk dari sebuah bangunan suci. Biasanya di luar, tapi ini di dalam ya, masih di dalam bangunan. Nah, arca ini biasanya itu berada di depan ya, di depan sebuah bangunan candi yang berada di atasnya pintu masuk. Nah, seperti itu biasanya, tapi ini juga berada di dalam yang memang berada di depan pintu ya. Dan ini juga menggambarkan, nggak tahu ya, kalau seperti di Cina itu seperti yin yang, tapi ini menggambarkan sebuah relief sulur-suluran bunga teratai. Nah, di depan saya ini juga, ini kalau dilihat dari ukurannya itu seperti tempat tidur ya, tempat tidur yang mempunyai bantal. Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan di sini sudah mulai terasa dan sangat gelap sekali ya, Sobat Cakra, sangat gelap sekali. Di depan kita itu ada tempat Padmasari ya, tempat dudukan dari sebuah arca ya, tempat dudukan dari sebuah arca yang sangat luar biasa sekali. Dan di depan kita itu seperti ini ya, tempat singgasana ya, atau tempat untuk bersandar arca ya, Sobat Cakra Panorama. Tapi memang ini dipahat dari batu langsung ya untuk sandaran arcanya. Nah, tapi arcanya ini tidak ada ya. Dan sandaran arca ini juga sudah mempunyai sulur-suluran, sudah mempunyai ukuran-ukuran sangat luar biasa sekali. Nah, di bawah ini juga di samping kanan ini biasanya untuk penerangan ya. Pada waktu itu penerangan biasanya kayak obor atau penerangan untuk sebuah tempat berada di ruangan ini pada waktu itu, pada zaman itu. Dan di bawahnya juga ada sebuah seperti manusia ya, corak-corak seperti ini. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Nah, gua ini dibangun pada abad ke-11-12, yaitu pada era Raja Erlangga ya. Dan ini untuk buat bertapa putri dari Raja Erlangga ya, yaitu Dewi Kilisuci. Oke, kita akan ke ruangan tengah lagi ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, ini mempunyai sulur-suluran. Nah, yang lebih unik lagi ini adalah seperti arca naga ya, arca naga yang bermahkota
tapi lebih identik berbentuk seperti ular kobra ya Sobat Cakra Panorama. Ular kobra yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat film fantasi, film action yang ular-ular ini ya seperti ini. Ini adalah ular kobra yang seperti merasa terancam ya. Seperti ini dan mempunyai mahkota, tapi ada sebagian yang di depannya ini mengalami kerusakan ya Sobat Cakra Panorama. Jadi ini menambah memang pada waktu itu lur kita sangat luar biasa sekali ya Sobat Cakra Panorama. Jadi memang ini agak gelap ya. Jadi menelusuri dinding gua yang penerangannya agak kurang terang ya. Jadi memang relief yang senada dengan bagian luar gua ya. Nah, berbeda dengan ruang tengah ya. Jadi ada sisi kanan terhadap relief pada bagian atas dan pintu masuk mirip dengan relief yang sering menghiasi bagian dari pintu masuk candi Sobat Cakra Panorama. Jadi memang mempunyai relief-relief seperti ini, ukiran-ukiran pahatan baik di luar dan di dalam ya. Nah, ini dalamnya mempunyai pahatan seperti naga ya. Naga ini biasanya identik dengan Dewa Siwa dulu ya, untuk ularnya Dewa Siwa. Nah, tapi ini adalah naga bermahkota ya. Ini pasti sekali seperti arca naga ya. Dan ini sangat luar biasa ya Sobat Cakra Panorama. Nah, Gua Selong Mangling ini sendiri dulunya pernah digunakan oleh Dewi Kilisiki ya, sebagai tempat pertapaan. Nah, Dewi Kilisiki merupakan putri mahkota dari Raja Erlangga yang menolak menerima tahta kerajaannya yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan taprabata di Goa Selo Maling ini. Terlepas dari gelap dan gegapnya suasana dalam gua ini, objek wisata Goa Selo Maling ini patut dikunjungi ya oleh teman-teman ya. Oke, kita akan melihat lagi ya, di depan kita itu ada seperti sebuah pahatan arca ya, arca Buddha kalau nggak salah, tapi seperti berbentuk seperti Dewa Siwa ya, tapi ini kayaknya ini ya Buddha ya, yang memang bertapa, yang bersila di tengah-tengah ruangan tengah ini ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini memang wajahnya tidak tampak jelas ya, kurang jelas apakah ini juga resi ya, resi yang bertapa ya Sobat Cakra Panorama, dan mempunyai gelung di atasnya seperti bisa kita lihat saat ini di depan kita. Dan ini merupakan salah satu sebuah corak, sebuah ukiran, sebuah pahatan yang berada di Goa Selo Mangling ini. Nah, ini menambah kesan sangat-sangat sakralnya tempat ini ya Sobat Cakra Panorama. Dan kiri kanannya ini juga mempunyai relief seperti seperti itu, seperti di kayangan ya. Nah, ini juga menggambarkan di relief ini itu seperti ada rumah dan ada orang di bawahnya, laki-laki dan perempuan. Dan ini mungkin dulunya menggambarkan sebuah aktivitas pada waktu itu, atau memang itu aktivitas yang berada di kayangan ya Sobat Cakra Panorama. Nah, ini adalah wanita dan laki-laki ya, enggak tahu ini lebih jelasnya. Dan sebelah kanan ini juga seperti pemakaman, seperti penyiksaan ya. Ada orang yang membawa gada reliefnya, dan ini juga ada relief orang yang mempunyai ekor seperti kera ya Sobat Cakra Panorama. Nah, ini biasanya ceritanya itu biasanya cerita seperti yang berada di Krishna itu ya. Dan ini juga ada relief pahatan seperti istana kerajaan ya. Sangat bagus sekali ya Sobat Cakra Panorama. Jadi memang dulu nenek moyang kita, leluhur kita itu bisa melakukan seperti ini, mempunyai seni yang tinggi ya, memahat-mahat di dinding seperti ini. Nah, ini adalah seperti rumah ya, seperti bisa kita lihat ya, rumah yang dipahat seperti ini, juga seperti candi kalau nggak salah. Ini seperti di belahan atau sumber tetek ya Sobat Cakra Panorama, yaitu sebuah situs gapura ya, berbentuk padu raksa ya, sebuah bangunan candi yang berada di
pahatan ini yang bisa kita lihat saat ini ya Sobat Cakra. Dan ini tentunya sangat luar biasa sekali. Mungkin apakah ini juga ada kaitannya dengan sumber tetek, karena memang kita melihat peninggalan dari Raja Erlangga yang dibangun sama dengan pada abad 10-11 ya Sobat Cakra. Dan ini sangat luar biasa sekali tentunya ya, menambah wawasan kita, sebuah aktivitas pada masa itu. Nah ini juga kera-kera ya, seperti manusia yang mempunyai ekor ya, ini ekornya. Ini ekor yang panjang, jadi ada beberapa pahatan seperti kera ya yang mempunyai ekor, atau memang ini manusia dulu dikutuk, orang tahu juga, tapi ini juga mempunyai ekor seperti ini ya. Ada beberapa relief seperti ini. Nah bisa kita lihat ya, ini juga yang di bawah ini juga mempunyai ekor ya Sobat Cakra Panorama. Oke, ini kita akan lanjut lagi ya Sobat Cakra, yang ini Gua Selong Mangling ini seperti sebuah buku cerita ya, karena memang di dalamnya ini mempunyai pahatan-pahatan relief-relief yang sangat luar biasa ini, yang masih kita bisa lihat, masih kita bisa nikmati sampai saat ini ya, untuk sebuah pahatan-pahatan yang sangat istimewa ini. Oke, kita akan menuju ke ruangan lainnya. Dan ini juga kita sebelum naik anak tangga, ini juga ada makara ya. Makara itu biasanya sebuah bangunan candi yang di depannya itu ada sebuah pahatan relief makara ya. Tapi yang di sini si kiri itu aus, dan hanya kelihatan di sisi kanan yang tidak jelas sebuah pahatan relief seperti ini. Dan di tangganya ini ada, kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah ini tentunya dengan angka 7 ini ada sebuah arti tersendiri ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini sebelah pintu-pintunya ini juga mempunyai relief sulur-sulur seperti awan atau seperti bunga ya Sobat Cakra Panorama. Coba kita akan naik ke atas ini ya, dan di dalam ini sangat gelap gulita ya, sangat gelap sekali Sobat Cakra Panorama. Di dalamnya ini juga ada seperti bisa kita lihat ya sesajen. Nah sesajen ini itu identik dengan adat istiadat Jawa atau peninggalan dari nenek moyang kita, adat kita ya, dan kita harus tetap menghormati ya, toleransi, karena memang ini sebuah adat ya, sesajen seperti ini. Nah ini ada dupa juga. Nah di depan ini juga ada pahatan orang ya, ini mungkin wanita ya kalau nggak salah ini ya, soalnya nggak jelas. Nah kalau pahatan-pahatan seperti ini identik juga dengan Dewi Kili Suci ya, karena memang lokasinya ini itu sebuah tempat pertapaan dari Dewi Kili Suci. Apakah ini dulunya menggambarkan dari sosok Dewi Kili Suci itu ya, kita tidak tahu ya. Dan ini juga sangat hitam pekat seperti ini. Apakah dulu dari asap-asap dari dupa ya, dan menghitam legam seperti ini ya Sobat Cakra Panorama. Dan sangat hitam sekali ini ya, bisa kita lihat ya, sangat hitam sekali batunya ini. Ini mungkin asap dari dupa yang memang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa ratus-ratusan tahun terkena asap-asapan seperti ini, sehingga membuat batu-batu di dalam ini itu menghitam pekat seperti bisa kita lihat ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini juga ada sebuah pahatan-pahatan yang memang kurang jelas atau seperti di luar ya, yang beragam sepertinya ya, beragam pahatan-pahatan itu seperti gambar awan ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini memang sangat luar biasa sekali ya Sobat Cakra Panorama, untuk eksplor kita kali ini di Selong Mangling Kediri ya. Dan ini tentunya untuk generasi milenial harus ke sini ya, karena memang untuk melihat sebuah peradaban kuno yang masih tersisa, yang masih ada, dan bisa kita lihat di sini. Oke, kita akan keluar dan kita turun ya Sobat Cakra Panorama. Loh, ini licin sekali ya, sangat licin ini ya. Oke Sobat Cakra Panorama ya, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu,
Salam budaya Nusantara.